Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Lebih tinggi dari langit biru. Dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita juga lebih dalam dari lautan. Padahal kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita masih seringkali berdosa, masih seringkali melawan perintah Tuhan dan membuat Tuhan kecewa. Namun Tuhan begitu mengasihi kita dan Ia selalu mau mengampuni kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebentar ya Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami dimampukan untuk memahami apa yang Engkau firmankan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 59 ayat 14 sampai 21. Yesaya pasal 59 ayat 14 sampai 21 demikian. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ada banyak sekali anak Tuhan yang bukannya makin giat di dalam Tuhan, tetapi malah kian lemah dan tidak bersemangat. Apa sebabnya? Klise. Karena doa-doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita menjadi marah kepada Tuhan dan merasa mengikut Tuhan adalah hal yang sangat menyia-nyiakan. Mengapa sampai sebegitunya Tuhan? Mengapa sudah begitu lama saya rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi pergumulan saya tidak kunjung selesai? Mengapa saya rajin memberikan persembahan kepadamu, tapi
Apapun yang saya punya tidak pernah bertambah. Mengapa doa-doa saya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan? Kita merasa Tuhan itu tidak adil. Sebab orang yang sudah sedemikian jahat kepada kita, tetapi kenapa hidupnya tetap berkelimpahan? Mari kita berhati-hati, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita sekali-kali menyalahkan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk kita berhenti sejenak, kita merefleksikan apa yang sebelumnya telah kita lakukan. Dan bertanya kepada Tuhan, mengapa hal yang sedemikian tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita dapat menemukan jawabannya di sini. Mungkin karena kita masih menyimpan dosa. Ada begitu banyak dosa-dosa yang kita punya, kita lakukan, dan itu belum dibereskan. Ada tertulis di dalam Yeremia pasal 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dosa adalah kesalahan kita. Dan itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Yang membuat Tuhan seolah-olah menyembunyikan dirinya terhadap kita. Jangan sepelekan hal ini, karena tegas di dalam firman-Nya, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa sedikit pun. Karena pada hakikatnya, dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Jika kita tidak cepat-cepat bertobat, maka kita akan melahirkan dosa-dosa yang lain dan kita akan binasa di dalam dosa itu. Oleh sebab itu, mari kita tidak menunda pertobatan kita. Jangan sampai luka, borok dosa menggerogoti keseluruhan kehidupan kita. Mari kita sadari betapa beratnya akibat dosa. Karena saat ini dunia sedang mengalami pemahaman yang salah tentang dosa. Orang anggap bahwa apapun yang mereka lakukan, asal tidak mengganggu ketentraman orang lain, maka itu sah-sah saja untuk dilakukan. Kita seringkali berpikir dosa-dosa yang kita lakukan ini hanya sebuah tren. Kalau yang lain melakukan itu, maka saya juga bisa melakukan itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, sebab Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa sebenarnya kengerian dosa? Kengerian dosa bukan hanya sekadar membawa kita kepada penderitaan, bahkan pada kebinasaan. Dosa memperbudak kita sehingga kita tidak berdaya membebaskan diri sendiri. Semakin kita berusaha membebaskan diri, melepaskan diri, maka semakin berat juga derita yang kita alami. Dan itulah yang terjadi di dalam sejarah manusia. Bacaan kita pada hari ini menunjukkan bagaimana derita yang dialami oleh bangsa Israel akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 59 ayat 9 sampai 15 dikatakan,
di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Jadi meskipun terang benderang siang hari, namun ini seperti berada di tempat yang gelap. Di sini dikemukakan bahwa ada berbagai akibat suram dari kebejatan-kebejatan moral yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yehuda telah menjadi korban ketidakadilan dan penindasan Asyur. Dan semua harapannya untuk merdeka dan makmur selalu dihancurkan. Kebenaran Allah bersinar terang terhadap mereka, tetapi mereka tercebur di dalam gelapnya kekebalan rohani dan bencana nasional. Lalu di ayat 12-15 menampilkan pengakuan yang menyedihkan tentang kesalahan yang tak terampuni dan kejahatan yang menjadi-jadi. Ayat 15 sampai ayat 21, bangsa Israel menjadi korban rampasan. Artinya, siapa yang berusaha hidup jujur membuat dirinya sendiri menjadi korban. Para pembunuh yang tidak kenal kasihan, yang menguasai masyarakat Israel. Dan dinubuatkan di dalam ayat 15-21 bahwa Allah sendiri yang akan tampil membela orang-orang yang berdosa dan tidak berdaya itu dari rasa bersalah dan belenggu mereka. Karena kalau kita lihat di ayat yang awal dikatakan di Yesaya 59 ayat 1 sampai 3, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dirinya menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Bapak Ibu Saudara, dosa membawa kita kepada pemisahan dengan Allah. Manusia yang terpisah dari Allah mustahil dapat mengalami ketenangan dalam jiwanya dan pasti tidak dapat mengalami kesukaan yang besar. Sukacita mengalir sebagai dampak karena kita memperhatikan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena kita adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu akan datang Mesias. Yesaya telah menubuatkan hal ini. Ia menyampaikan firman Allah bahwa akan ada sang pembebas. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kehadiran sang pembebas itu. Maka marilah Bapak Ibu Saudara, situasi pada saat ini mendukung kita untuk semakin individualis. Mendorong kita untuk semakin tidak peduli dengan keadaan yang ada di sekitar. Mungkin ada dari sebagian kita yang haus kekuasaan dan materi. Tetapi jangan larut dari semua ini. Situasi-situasi yang bisa mencemplungkan diri kita ke dalam dosa hanya akan membawa kita kepada kehilangan rasa sukacita yang sesungguhnya. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan diutus oleh Allah. Seperti Yohanes Pembaptis, kita ini dipanggil sebagai pembawa pesan Allah. Oleh karena itu, mari kita menjaga diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dan meneruskan berita keselamatan.
agar semua orang menjadi percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Ia adalah Mesias yang akan membebaskan kita. Ia adalah Mesias yang membawa kita kepada kesukacitaan yang besar. Dan ia adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada Bapa agar kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita hari lepas hari. Meskipun kita masih harus terus berjuang, tapi mari kita berjuang demi Kristus agar kehidupan kita membawa dampak yang menyukacitakan bagi semua orang, dan agar kita juga bisa bertahan di dalam iman kita sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Pada saat ini kita sedang merayakan masa-masa Advent. Biarlah masa Advent ini menjadi waktu kita untuk bertobat dan menerima pengampunan dari Allah. Karena masa Advent ini adalah masa yang baik untuk kita mempersiapkan diri agar kita merayakan masa Natal secara betul dan benar-benar siap untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami boleh menerima pengampunan yang besar daripadamu, sehingga kami boleh lepas dari budak dosa menjadi anak Allah. Kami boleh semakin dekat kepadamu, kami boleh menjadikan diri kami seperti anak dan bapaknya. Oleh karena itu ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu menaati apa yang Engkau perintahkan kepada kami di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami dapat menjadi pembawa kabar baik bagi semua orang, agar setiap orang dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa, agar semua orang dapat merasakan keselamatan yang Engkau berikan. Dan ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, Engkau tahu kami sedang berada di dalam pergumulan-pergumulan kami, tapi kami percaya Engkau ada buat kami, Engkau siap untuk menolong kami, dan kami percaya apapun yang kami rasakan, itu semua tidak lepas dari campur tangan-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami selalu berharap kepadamu, memohon perlindungan-Mu, dan biarlah kami selalu kuat di dalam iman kami kepadamu. Juga kami berdoa bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan mereka, kiranya Engkau membimbing, mendampingi setiap mereka, agar iman mereka juga kepadamu semakin ditambah-tambahkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi, ada begitu banyak kisruh yang terjadi, ada begitu banyak keputusan-keputusan yang patut dipertanyakan, tapi biarlah para pemimpin-pemimpin negara dapat mengambil setiap keputusan yang baik dan bijaksana untuk memberikan sukacita bagi bangsa Indonesia. Dan juga ya Tuhan, biarlah sakit penyakit pandemi yang saat ini sedang merebak, Engkau kiranya hapuskan agar kami dapat kembali seperti sedia kala. Jika Tuhan belum berkehendak, biarlah kami menjadi lebih kuat agar kami dapat melewati masa-masa seperti ini dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa Engkau akan membebaskan kami dari pandemi ini.
Juga kami berdoa untuk GKI Gading Serpong di dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Tuhan berkati setiap pelayan, Tuhan berkati setiap jemaat, agar apapun yang mereka lakukan, kami lakukan, dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.